Jemaat IFJF Sintang, kami ucapkan selamat bergabung dalam ibadah online Jumat Agung bersama Gereja IFJF Sintang. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi ini, saya mau mengajak semua jemaat yang belum subscribe untuk segera subscribe channel YouTube IFJF Sintang dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya semua jemaat Tuhan gak ketinggalan online service kita selanjutnya. Dan sebentar lagi kita akan memulai online service kita hari ini. Kami ucapkan selamat mengikuti dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat IFJF Sintang, kami menyambut Anda semua dalam online service pagi hari ini. Kembali kita berjumpa dan pagi hari ini kita akan kembali mengingat bagaimana Yesus sudah mati bagi kita. Darahnya sudah tercurah bagi kita untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dan pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk datang di hadiratnya. Kita mau naikkan setiap penyembahan kita pada pagi hari ini dengan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan, Dia sangat mengasihi kita. Dia sudah mengirimkan anaknya yang tunggal agar mati di kayu salib, agar setiap kita yang hina ini diselamatkan. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama pagi hari ini kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. soul
Jesus, your cross has set me free. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. We worship you. We worship you. Your blood has set me free. I am free. Thank you for your blood. Thank you for your cross, oh Jesus. You are my Lord. You are my Savior. We worship you. We worship you. Thank you for your blood. Thank you for your cross that set me free, Jesus. There's nothing else like you. There's nothing compared to you. King above all king, name above all name. You are the one who set me free. Yesus, ku sujud di altar kudus-Mu dan berdoa
Hanya Kau jalan kebenarannya Tuhan. Hanya Kau yang sanggup selamatkan kami dari setiap dosa, dari setiap maut Tuhan. Hanya Kau yang sanggup pulihkan kami. Hanya Kau yang sanggup bangkitkan kami Tuhan. Biarlah darah-Mu menebus setiap kami Tuhan, melayakan kami Tuhan. Kami tahu betapa besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Oh, betapa besar
Shalom Sobat AFJEP Sintang dan tubuh Kristus dimanapun saudara berada. Kembali kita berjumpa dalam ibadah rumah-rumah lewat pelayanan online Gereja AFJEP Sintang. Pada Jumat Agung ini saya berdoa, saya percaya setiap kita dalam keadaan sehat dan baik. Dan saya rindu pada hari ini mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pemikiran kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur anugerah-Mu membawa kami sampai pada hari ini. Pimpinan dan lawatan-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan di Jumat Agung ini bersama-sama kami merenungkan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus untuk setiap kami. Bagaimana setiap kami diangkat, bagaimana setiap kami dibawa masuk dalam rancangan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami bersyukur untuk setiap hal yang baik yang Tuhan sudah siapkan untuk setiap kami. Maka pada hari ini biarlah setiap kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berikan kami telinga seorang murid untuk kami mendengar dengan baik. Dan Tuhan biarlah firman-Mu itu sungguh-sungguh berbuah subur dan menghasilkan banyak. Dan kami percaya Tuhan pada hari ini kami mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan merenungkan firman-Mu di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya terlalu percaya bahwa hari ini dalam keadaan yang mungkin tidak biasa, setiap kita harus membiasakan diri untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Dan saya terlalu percaya hari ini Bapak Ibu duduk, anak-anak duduk bersama, merenungkan firman Tuhan bersama, memuji Tuhan bersama adalah satu mezbah keluarga yang sangat indah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari kita membuka Alkitab kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan pada hari ini yang saya ambil dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai yang ke-46. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Iya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah, berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita belajar bersama bagaimana Yesus mengalami satu perjalanan yang tidak mudah. Bagaimana di ayat yang ke-38 dia berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Ini semua adalah tahap pertama dari penderitaan Kristus. Semua penderitaan rohani, jasmani yang dialami oleh Yesus bermula di Taman Getsemani. Bahkan di kitab Lukas 22 ayat ke-44 dikatakan peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi ini adalah sebuah gambaran tekanan yang begitu berat yang terjadi pada Yesus sehingga dalam kelenjar-kelenjar keringat dapat pecah sehingga keringat itu bercampur dengan darah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana kita melihat bahwa poin yang pertama dalam perenungan bagaimana pengorbanan yang Yesus lakukan untuk setiap kita, doa adalah kekuatan sangat besar di titik-titik terberat seseorang.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tubuh Kristus dimanapun saudara berada, pada hari ini di rumah saudara bersama dengan keluarga saudara yang terkasih, saya terlalu percaya ini satu perenungan kembali kita diingatkan, tidak ada pengorbanan yang lebih berarti, tidak ada pengorbanan yang lebih berharga kecuali pengorbanan Yesus kepada setiap kita. Orang yang berdosa, kita yang mengkhianati Tuhan, kita yang mengkhianati Bapa di surga. Tapi Yesus, dia mau menanggung, dia mau mengambil, dia mau jadi bagian yang paling hina, dia mau jadi bagian yang terburuk, dia mau jadi bagian yang dikecilkan. Tapi hari ini kita melihat bahwa doa kekuatan yang sangat besar di titik terberat yang Yesus boleh alami. 3 kali dalam ayat yang ke-39, 42 dan 44 Yesus pergi berdoa sendiri. Di ayat yang ke-38 dikatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Yesus melewati masa di mana dia alone with God, sendiri bergumul dengan Bapa di surga. Dia berkata bahwa tidak ada cara lain kecuali dia datang berdoa di masa-masa tersulitnya. Oleh karena itu, satu ayat mengingatkan kita hari ini di dalam Mazmur pasal 145 ayat ke-18. Firman Tuhan berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teladan yang Yesus berikan kepada kita adalah berdoa dengan setia. Di titik-titik terberat yang Yesus boleh alami, perjalanan yang sulit yang dia boleh rasakan, itu juga yang kita rasakan hari-hari ini. Pandemi COVID-19 masih di sana sini kita boleh dengar, baik lewat media televisi, internet, kita boleh baca. Mungkin penambahan yang boleh kita baca itu bertambah pasien positifnya. Mungkin ada bahkan juga yang meninggal, membuat kita mengalami satu ketakutan, mengalami satu kekhawatiran. Tapi apakah yang manusia bisa lakukan, yang kita bisa kerjakan, yang kita bisa lakukan di titik-titik terberat dalam kehidupan kita adalah berdoa dengan kesetiaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita melihat di ayat ke-39. Apa yang firman Tuhan katakan? Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa. Katanya di bagian B, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Poin yang kedua yang kita boleh pelajari dari Matius 26 ayat 36 sampai 46, bahwa doa dengan tidak memaksa kehendak Bapa di surga. Namanya kita berkata dalam 3 minggu terakhir saya boleh call beberapa jemaat, saya boleh ada dalam satu acre dengan Zoom meeting beberapa wanita-wanita yang luar biasa. Saya mulai bertanya, hal apa yang dialami masa-masa di mana kita harus stay at home, di mana kita harus work at home, di mana kita harus ada di rumah saja, di mana keluar dengan terbatas, di mana kita harus dengan situasi yang tidak nyaman, tetapi kita harus membiasakan keadaan tersebut. Setiap wanita yang saya telepon, yang mulai saya tanya, saya follow up, semua berkata bahwa hari-hari ini mereka sudah melakukan doa, namun yang mereka katakan, kenapa belum terjadi perubahan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat AFJF yang dikasihi Tuhan, tubuh Kristus dimanapun saudara berada. Waktu kita berdoa, waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, waktu kita alone with God, waktu kita sendiri bergumul bersama dengan Tuhan. Satu hal, hari ini teladan Yesus begitu luar biasa. Di tengah titiknya yang terberat, dia mengajarkan kita untuk doa dengan tidak memaksa kehendak Bapa di surga. Coba kita lihat di dalam ayat ke-39, ayat 42 dan ayat ke-44. Semua isi doa yang Yesus naikkan itu sama. Dia katakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Isi doa yang penuh dengan penyerahan total. Teladan yang diberikan kepada kita adalah berserah pada kehendak Bapa di surga. Ingat, setiap kita melewati masa-masa ini harus penuh dengan pengucapan syukur. Harus penuh dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Waktu kita berdoa, kita melakukan bagiannya kita. Jawaban doa adalah bagiannya Tuhan.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teladan ini membuat kita di Jumat Agung ini merenungkan, biarlah kehendak Bapa yang terjadi atas negara kita, atas bangsa kita, atas kota kita, dan keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat di poin yang ketiga di ayat 40, 41, 43, dan 45. Doa dengan terus menerus apapun keadaannya. 3 kali waktu Yesus maju sedikit untuk berdoa, Dia berkata kepada Petrus dan anak Zebedeus, berjaga-jagalah supaya engkau jangan jatuh dalam pencobaan. Daging lemah tapi roh penurut. Waktu dia kembali dan dia melihat muridnya dalam keadaan tertidur. Sesungguhnya hari-hari yang dialami oleh Yesus di Taman Getsemani adalah di mana dia perlu ada orang-orang bersama dengan dia, yaitu murid-murid yang dekat dengan dia. Begitu juga dalam kehidupan kita hari-hari ini. Keadaan ekonomi mungkin yang sudah mulai tidak stabil. Onset dalam usaha kita mungkin mulai menurun. Pendapatan sudah tidak stabil. Ada banyak kita perlu orang-orang yang support kita. Perlu orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi satu hal, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat IFJF yang dikasihi Tuhan, tubuh Kristus dimanapun engkau berada, saya mau berkata, apapun keadaan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, biarlah kita tetap berdoa apapun situasinya. Sebab tidak ada kemuliaan yang diperoleh tanpa bayar harga. Waktu kita berdoa dengan kesendirian, Tuhan memberikan ketenangan kepada kita. Waktu kita berdoa dengan tanpa melihat keadaan di sebelah kiri kanan kita, kondisi yang ada di kota kita, waktu kita fokus kepada Tuhan, maka Tuhan mengerjakan bagiannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya percaya 3 kali saat Yesus pergi menjauh dan dia kembali lagi mendapati tertidur lagi muridnya, tidak melakukan apa yang dia harapkan, tidak mengerjakan apa yang dia perintahkan, tetapi dia tetap melakukan apa yang menjadi bagian dia di hadapan Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketakutan yang dimiliki oleh Yesus bukanlah bagaimana kondisi akan ada dalam penyalipan. Tetapi yang Yesus boleh alami hari itu di Taman Getsemani adalah bagaimana penderitaan, kesengsaraan, kesulitan, hati yang pedih. Pertama kali secara rohani dan jasmani dia merasa gentar dan dia perlu datang kepada Bapa, sumber kekuatan. Kembali saya ingat di Amsal 24 ayat ke-10. Firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Berulang kali di dalam care group, ya di dalam follow up dengan volunteer, pelayan, saya selalu ingatkan supaya kita jangan tawar hati. Waktu kita melihat keadaan tidak berubah, kita mulai tawar hati. Kita berkata, saya sudah berdoa Tuhan, sudah melakukan doa korporat, bahkan mungkin sudah berpuasa dan merendahkan diri. Hari ini kembali kita ingat, biar kehendak Bapa yang jadi. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, apapun situasinya, apapun kondisinya. Kalau Yesus terus berjalan melakukan satu hal di mana dia mau mati buat dosa-dosa kita, dia mau berkorban, dia mau menjadi hina, dia mau menggantikan bagian kita. Hari ini adalah bagian kita. Berdoa bagi kota kita, berdoa bagi bangsa kita, berdoa bagi keluarga kita, berdoa bagi dunia ini. Itu yang Yesus mau setiap kita teladani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini dalam perenungan Jumat Agung, adakah kembali kita mengingat bahwa hari-hari dalam perjalanan yang tidak mudah, namun bisa bersama dengan Kristus, tidak ada jawaban yang lain. Yang pertama, doa adalah kekuatan yang sangat besar di titik terberat seseorang. Yang kedua, doa dengan tidak memaksa kehendak Bapa. Bagaimana kita berserah totally for Jesus, berserah total kepada Yesus, berserah total kepada Tuhan melewati masa-masa pandemi COVID-19 pada hari-hari ini. Kemudian yang ketiga, doa dengan terus-menerus apapun keadaannya, apapun situasinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari pada hari ini saya mengajak kita bersama-sama akan berdoa untuk perenungan yang kita sudah dengarkan bersama-sama, dan saya percaya Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih kepada setiap kita di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Satu perenungan yang bersama-sama kami boleh renungkan, di mana Yesus, Engkau melewati masa yang tersulit, Engkau boleh mengalami titik terberat, tetapi Engkau lewati, mengajari kami meneladani bagaimana Engkau belajar untuk terus berjuang, untuk terus berdoa, untuk terus menyerahkan kehendak kepada Bapa.
Dan apapun situasi dan keadaan yang ada di sekelilingmu, Engkau mengajari kami untuk tetap alone with God. Kami tetap berdoa kepada Tuhan, kami tetap berharap kepada Tuhan, sampai segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini juga kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan roti dan anggur yang ada di depan saudara. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti kita dan saya akan membacakan firman Tuhan di tengah-tengah kita dari Matius pasal yang ke-26. Di ayat yang ke-26 berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bapak Ibu Saudara, mari dimanapun saudara berada, kita tutup mata kita dan kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami mengingat kematian Kristus Yesus. Kematian Yesus adalah kemenangan bagi kami. Sebab Tuhan Yesus, Engkau mati dan Engkau bangkit dan ada kehidupan dalam setiap kami yang percaya kepadamu. Dan pada saat ini Tuhan, kami Tuhan Yesus mengangkat roti. Dan roti adalah lambang tubuh Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa pada saat ini dimanapun kita berada. Mari kita minta supaya tubuh Kristus yang tercabik-cabik itu sungguh nyata lewat bilur-bilurnya. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurmu kita sudah disembuhkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa pada saat ini. Biar kematian Kristus ini menjadi kemenangan bagi kita. Cara khusus pada saat ini mungkin untuk segala ketakutan kita, untuk segala sakit penyakit, untuk pekerjaan kita, keluarga kita, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami akan memakan daripada roti ini. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita makan rotinya. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat anggurnya. Dan saya akan membacakan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami mengangkat Tuhan anggur. Tuhan, kami percaya Tuhan, pada saat ini kami dikontakkan dengan darah Kristus di surga, darah yang sudah mengalir untuk penebusan dosa kami. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita minta ampun untuk semua dosa kita, untuk semua pelanggaran kita, supaya oleh darah Kristus kita boleh dimurnikan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, oleh darahmu yang tercurah Tuhan di Golgota, maka setiap dosa dan pelanggaran kami sudah dihapuskan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari berdoa Bapak Ibu Saudara secara pribadi dengan Tuhan pada saat ini. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Mari kita minum anggurnya. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur, keluarkan suaramu Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat tubuhmu. Terima kasih Tuhan buat darahmu. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini di Jumat Agung ini. Kembali memori kami diingatkan. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau menapaki Via Dolorosa, Engkau berjalan Tuhan sepanjang jalan sampai ke Golgota, dan Engkau mengorbankan Tuhan Yesus tubuhmu supaya kami yang berdosa boleh diselamatkan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terpujilah Engkau yang hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nah,
Nah, baru saja kita telah mengikuti rangkaian online service yang telah dibawakan oleh teman-teman kita dan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Ridwan. Kami sampaikan bagi semua jemaat Tuhan bahwa persembahan hari ini dapat dikumpulkan kepada care leader masing-masing atau kepada saudari Kendan atau dapat juga melalui rekening bank berikut ini. Ibadah online minggu ini tanggal 12 April akan tetap diadakan pukul 9 pagi di channel YouTube IFJF Sintang. Dan untuk informasi link akan kami post di akun Instagram IFJF Sintang. Dan itulah semua rangkaian online service dan informasi untuk kita. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. God bless you.